keeping the lines of communications open between you and me personally, but our governments across the board, because our two countries have so much that we have an opportunity to deal with. As the leaders of our two nations, we share a responsibility, in my view, to show that China and the United States can manage our differences, prevent competition from becoming anything ever near conflict, and to find ways to work together on urgent global issues that require our mutual cooperation. Kita masih menantikan perdamaian yang terjadi di Ukraina dan Rusia, tetapi ketika kita melihat pertemuan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Xi Jinping dari Tiongkok, kita melihat ini sesuatu yang menggembirakan. Tapi pertanyaannya adalah apakah ini benar-benar akan konkret? Pak Hikmahanto bagaimana? Saya yakin ini akan konkret ya. Kenapa? Karena dalam pertemuan antara Joe Biden dan Presiden Xi Jinping, mereka berdua mengakui bahwa mungkin ada permasalahan komunikasi. Mereka sepakat untuk mengintensifkan komunikasi, bahkan mereka juga sepakat para pejabat di bawah mereka untuk melakukan komunikasi yang intensif itu. Kita tahu Presiden Biden minta Menteri Luar Negerinya, Menteri Luar Negeri Blinken untuk datang ke China, berbicara berbagai isu dengan mitranya. Nah, jadi di sini saya melihat bahwa ini sesuatu yang konkret, ya. Dan ini pentingnya pertemuan KTT seperti ini, karena apa? Forum seperti ini beda dengan PBB. Kalau PBB itu cuma duta besar. Kalaupun ada perdebatan majelis umum, kadang ada yang datang, kadang ada yang tidak. Tetapi kalau misalnya di dalam forum seperti ini kan semua kepala negara, kepala pemerintahan anggota G20 diharapkan untuk hadir. Dan di samping tentu membahas hal penting yang sudah diagendakan, tetapi pertemuan-pertemuan bilateral seperti sekarang. Jadi Joe Biden dengan Presiden Xi Jinping itu bisa meredakan ketegangan di antara mereka. Bayangkan tahun kemarin Xi Jinping tidak datang karena masih pada waktu itu ketegangan masih tinggi, dan mungkin juga Xi Jinping merasa khawatir bahwa beliau akan disalahkan dengan adanya COVID-19, maka beliau tidak hadir. Akibatnya apa? Ketegangan itu masih ada. Nah, sekarang itu waktu di Italia ya? Waktu di Italia. Waktu di Italia seperti itu, dan memang di dalam Leaders Declaration-nya itu nomor satunya cerita tentang COVID dulu. Karena memang konteksnya adalah COVID. Nah, sekarang sebenarnya kalau misalnya Presiden Putin hadir dan kedua kepala pemerintahan ini mau bertemu, Joe Biden dengan Putin, itu bisa juga menegangkan meredakan ketegangan, bahkan menyelesaikan perang di Ukraina ini. Ya, walaupun detailnya nanti akan diselesaikan oleh pejabat yang lebih rendah. Meskipun pertemuan Jinping dan Joe Biden ini kan bukan di dalam forum KTT G20, ini kita bisa katakan juga bagian dari pencapaian yang dilakukan dalam presidensi G20 Indonesia, Bro. Ya, kalau menurut saya, mohon maaf ini, kita juga nggak perlu glorifikasi yang berlebihan. Ini karena kalau misalnya pertemuan seperti ini inisiatif dari masing-masing negara. Jadi sebelum mereka bertemu, sudah ada komunikasi antara pejabat di bawahnya. Tentu Indonesia ingin memfasilitasi pertemuan ini. Di mana dan lain sebagainya, dari segi keselamatan, keamanan. Tapi ini semua adalah inisiatif dari negara yang kepala pemerintahnya akan bertemu. Dan mereka difasilitasi, dan mereka biasanya bertemu untuk memperkuat hubungan bilateral. Tapi karena ini dua kepala negara adidaya, maka mereka juga bicara tadi seperti Joe Biden katakan, masalah-masalah yang sifatnya global. Karena dua negara ini dua negara adidaya. Ekonomi terbesar dunia ya. Betul. Pak Susiwiono, memang tadinya kita berharap Presiden Putin juga akan hadir, tetapi memang mungkin ini adalah yang paling bijak yang terjadi. Apakah kemudian KTT G20 ini masih ada usaha untuk kemudian membantu meredakan ketegangan atau konflik Rusia dan Ukraina, Pak Susi? Karena kalau kita lihat kan pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok ini itu langsung berdampak ke pasar keuangan, langsung berdampak ke pasar modal, ke nilai tukar juga. Apakah masih tetap berusaha untuk mendamaikan Rusia-Ukraina dari KTT G20 ini, Pak Susiwiono?
Ya, Mas Leo, saya kira tadi sudah disampaikan. Jadi justru posisi Pak Susi? pentingnya dari... Mohon maaf. Oh ya, silakan Mohon maaf Pak. Mas Leo. Ya, silakan. Iya. Jadi kalau kita lihat posisi pentingnya KTT G20 pada saat kita di dalam suasana tantangan global seperti ini, kemudian masih ada konflik Rusia dengan Ukraina, justru ini forum yang paling penting untuk menjadi solusi semuanya. Kalau kita lihat walaupun Presiden Putin tidak hadir, kemarin Lavrov juga hadir, tadi pagi juga di 2 sesi Lavrov juga hadir, dan yang jelas di tingkat Sherpa dari Rusia, Ibu Lana itu juga sangat aktif membahas semuanya, sehingga hal yang sifatnya substansi yang barangkali sering menjadi perdebatan di publik, secara prinsip di dalam proses perundingan terutama di tingkat Sherpa sudah selesai semuanya dan sudah menyusun dokumen keluaran utama, tinggal menunggu pengesahan nanti di KTT di hari pertama dan kedua ini. Di hari pertama tadi di 2 sesi intervensi juga cukup kondusif, sehingga tinggal besok mudah-mudahan di sesi ketiga tidak ada hal-hal yang sifatnya krusial terkait dengan dokumen keluaran utama. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya memang forum ini forum yang kita andalkan seluruh dunia untuk mencari solusi kolektif terhadap tantangan global termasuk perang atau konflik antara Rusia dengan Ukraina. Karena kalau kita lihat justru di forum inilah semua hadir bersama-sama dan melihat dari pertama tadi sangat kondusif. Kemudian kita juga sangat optimis untuk mencapai berbagai hal yang selama ini terutama kaitannya dengan dokumen keluaran utama tadi. Tadi Prof. Hikmanto menyampaikan tradisi kita selama ini KTT G20 selalu menghasilkan dokumen keluaran utama atau leadership declaration. Jadi di Bali semangatnya sangat kuat untuk juga menghasilkan leadership declaration, apalagi di tengah tantangan global seperti ini makin penting sekali keluarnya dokumen keluaran utama dari KTT G20 di Bali. Mudah-mudahan kalau kita lihat dengan perkembangan seperti ini juga berbagai pertemuan bilateral baik Bapak Presiden dengan hampir semua leaders yang hadir dan kemarin Xi Jinping dengan Presiden Biden juga sudah melakukan pertemuan bilateral, semuanya sinyalnya sangat positif, suasana yang sangat kondusif. Karena itu kami yakin, optimis, mudah-mudahan kita upayakan untuk mencapai semua yang kita harapkan bersama-sama. Baik, Pak Usman, ini kita ingin tahu soal agenda transformasi digital. Arus data lintas batas itu yang sering disebut-sebut. Ada update terkait ini, Pak Usman? Iya, jadi memang dalam 4 kali digital economy working group, ya ini untuk persoalan pertama yakni connectivity and post COVID recovery dan juga literasi digital, digital literasi dan digital skills. Ini relatif dalam pertemuan-pertemuan awal di pertemuan pertama, kedua itu sudah bisa disepakati. Memang yang agak memerlukan diskusi dan perdebatan adalah soal cross border data flow dan free data flow with trust. Nah ini sempat terjadi diskusi, tetapi di pertemuan keempat ya ini sudah disepakati, jadi mudah-mudahan. Cuma memang waktu itu level dokumen yang dihasilkan di tingkat menteri adalah chair summary, summary. Nah kita berharap nanti di KTT ini bisa disepakati lagi ya oleh para kepala negara ya sehingga menghasilkan dokumen keluaran yang baik lah, yang bagus begitu. Baik. Recover Together, Recover Stronger itu tema KTT G20 kali ini. Apakah itu bisa terwujud? Tetap bersama kami pemirsa Economic Challenges segera kembali.